Halo, selamat siang semua. Selamat siang. Apakah suara saya Siang, Pak. Siang, Pak. Saya mohon maaf sekali, soalnya ada kegiatan barusan. Mungkin sekarang ini saya tidak terlalu kita mungkin nggak terlalu banyak pembahasan karena ini hari Jumat, jadi sekitar 30 menit. Untuk materi sendiri minggu lalu itu kemarin Bapak sudah share terkait ini. Mungkin saya tidak tahu apa kalian sempat baca atau tidak tentang pengantar. Intinya di pengantar Arduino ini hampir sama yang kita jelaskan pada saat masuk laboratorium. Ada Arduino, Mega, Nano kecil, terus dia ada tegangan DC-nya, tegangan AC-nya, analognya, digitalnya, pin-pinnya. Ini contoh pemakaiannya seperti apa. Lalu untuk perkembangannya sendiri itu Arduino mungkin jarang digunakan di dunia industri. Dunia industri itu kebanyakan menggunakan PLC, kebanyakan. Kalaupun ada perangkat-perangkat Arduino, paling dia digunakan sebagai prototipe. Ini contohnya alat panen kelapa sawit berbasis digital. Jadi ada perangkat, misalnya kebun-kebun sawit, terus digunakan teknologi drone untuk memetakan mana sawit yang siap panen, mana yang sudah mati, terus datanya dikirim ke pusat, lalu nanti dikelola. Salah satu penerapannya. Ada tempat monitoringnya, biasanya itu perangkat industri itu ada tempat monitoringnya. Jadi ya sifatnya terpusat. Ini perkembangan untuk industri kelapa sawit. Jadi mulai saat ini target adaptasi industri kelapa sawit itu sedang berkembang. Arahnya kemana? Yang dikembangkan itu produktivitasnya, food, nutrisi. Bentar. Terus ada sustainable Internet of Things, biomasa energi, dan oil chemical. Ini target adaptasi industri kelapa sawit teknologi 4.0. Ini contoh kecilnya yang bisa digunakan sebagai karya akhir, misalnya sistem pengukuran yang digunakan tempat pada jembatan timbang dalam industri 4.0. Sensor yang digunakan sebagai pengukur adalah load cell, data pengukuran berat, akan dikirim langsung ke database menggunakan teknologi IoT. Jadi teknologi IoT itu harus ada istilah database. Kenapa? Karena dia menjadi tempat penyimpanannya, menjadi tabel-tabel data tabel yang kita lihat biasanya di Excel itu sifatnya di database, tempat penyimpanan data. Ini salah satu contohnya juga bagaimana sistem penyertakan buah secara otomatis, di mana buah dimasukkan misalnya di sini di bagian awalnya, lalu diindra menggunakan pengindra kamera. Nanti di situ kelihatan warna-warnanya seperti ini. Contohnya, ini hanya contoh. Ini adalah hasil penelitian dari orang yang mungkin belum diterapkan di industri. Karena industri masih memakai sistem manual. Sistem manualnya seperti apa? Mereka lihat langsung, oh sawit ini sudah matang. Dia tinggal lihat warnanya, pegang wujudnya, sawitnya, TBS-nya, baru dia tahu oh, ini sudah matang, ini belum. Tapi umumnya mereka lihat dari warnanya kalau di industri. Ini salah satu contoh penerapannya. Ini proses perubahan buah sawit, sterilizer. Ini yang mungkin sekarang itu sudah ada ya beberapa yang otomatis. Tapi masih kebanyakan kalau di Sumatera Utara dia masih manual. Menarik sterilizernya keluar dari tempatnya itu harus menggunakan kren dan sebagainya. Ini proses penerbahan, tracer proses, dia mungkin masih kurang juga menggunakan industri 4.0, walaupun bisa sebenarnya kita konversi menjadi industri 4.0. Ini proses pengepakan, pressing proses, ya bisa juga menggunakan peralatan seperti ini. Jadi rata-rata contoh yang ada di sini itu menggunakan Arduino, karena memang untuk masuk ke industri 4.0, orang harus belajar dari prototipe-nya dulu. Kita nggak bisa langsung cari alat
yang pas pasang di industri. Tapi kita buat prototipe, dari prototipe itu baru dikembangkan ke dunia nyatanya. Karena kalau kita menggunakan perangkat seperti Arduino, alat-alat di industri itu akan rentan terhadap kerusakan. Apalagi ini sifatnya sangat sensitif, Arduino itu sangat sensitif. Nah, ini proses pemurnian sawit, clarification station. Ini jadi setelah dari menghasilkan CPO, pabrik kelapa sawit menghasilkan CPO, masuk dia ke sini, clarification station. Proses pengolahan bijinya. Jadi sisa-sisa bijinya itu kernelnya bisa diolah lagi kembali. Ini proses pengembangan industri khusus di perkebunan. Salah satu contohnya juga ada yang sudah menerapkan. Jadi dia foto kondisi sawitnya lalu diupload. Nanti hasil fotonya ini bisa dilihat dari sumber dari servernya. Penggunaan drone juga ini mungkin belum banyak yang pakai, bahkan belum ada mungkin. Tapi dia sudah diteliti bagaimana penggunaan drone dalam memetakan daerah. Karena sawit itu bukan ditanam di luasnya paling 100 meter, enggak. Dia berhektar, kilo mungkin bahkan. Sawit itu sangat besar lahannya. Jadi kalau dia hanya 1 meter, paling satu pohon. 3 meter bahkan satu pohon. Terus ini catatan data perkebunan. Ini salah satu contoh penerapan digital. Dia menggunakan QR code. Ini iris scan. Di sana itu karena kita di lapangan kebanyakan orang yang bekerja itu kan bisa digantikan sama orang lain. Jadi misalnya saya sebenarnya bekerja di bagian lapangan sana hari ini, saya bisa digantikan sama orang lain. Kan orang nggak tahu, yang penting itu hasil pekerjaannya ada. Hanya biasanya industri itu untuk mengakalinya dia pakai ini kayak iris scanner. Jadi ketika sudah sampai ke tempat sana, scan mata, ini iris scanner ini scan matanya bisa dipakai untuk menghindari adanya pekerja hantu. Sistemnya juga dilengkapi dengan pemindai mata atau iris scanner. Itu salah satu beberapa contoh penerapan industri 4.0. Nah, saya sedikit mau kalau Arduino-nya ini saya rasa nggak ada masalah. Mungkin kalian bisa baca. Di ruangan ini ada nggak? Tadi saya lihat ada nggak bermasalah sama Meet-nya. Meet. Ini di Farif Aditya. Ada orangnya di sini hadir dari 25 orang. Diva. Nggak ada ya. Diva nggak hadir ya. Oke, kita buatkan khusus untuk dia. Oke, untuk UAS besok, UAS kalian kalau tidak salah hari Sabtu. UAS kalian kalau tidak salah hari Sabtu jam berapa itu ya? Entah jam 10 atau jam 2. Untuk soalnya sendiri mungkin kurang lebih 4 nomor. Kami sama Pak Manan sudah menyamakan soal. Jadi soalnya 2 nomor PLC, dua nomor Arduino. Jadi kalian bisa pelajari materi PLC-nya sama materi Arduino-nya. Kalau bisa laporan praktikumnya juga. Teori-teori yang ada di praktikum kalian pelajari. Mungkin lebih banyak ke situ soalnya. Bapak juga sudah upload terkait materi hari ini, contoh penerapannya. Jadi kemarin Arduino, dasar industri 4.0, ini PLC ladder diagram. Jadi kemungkinan kalian belajarnya mulai dari sini ya, PLC. Pertemuan ke-9. Untuk gerbang logika mungkin tidak masuk untuk soal. Jadi kami sama Pak Manan sudah buat soal kemarin 4. Entah Pak Manan tambahkan soalnya atau tidak. Jadi untuk saya itu 4 nomor. Kelas B. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Halo? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Sebentar ya, saya lihat dulu. Yang upload kemarin itu nilainya ya. Oh, satu lagi. Saya lupa. Nah, untuk belajar Arduino, kalau misalnya kalian nggak punya perangkat, kalian bisa belajarnya secara online. Kalian bisa mengakses nama situsnya itu Tinkercad. Tinkercad.com. Apa sih yang kalian bisa pelajari di sini? Banyak sekali. Di sini kalian bisa buat model 3 dimensi. Jadi ini salah satu alternatif kalau kalian mau belajar misalnya AutoCAD secara online itu bisa di sini. Jadi ini Tinkercad. Dia sudah bagian dari AutoCAD sebenarnya. Tapi dia sifatnya online. Namanya Autodesk Tinkercad. Nah, untuk Arduino sendiri kalian bisa pelajari di bagian sirkuit. Kalian bisa buat akun, jadi nanti ceritanya kalau mau masuk di sini kalian harus buat akun dulu. Login sebagai pengajar. Nah, misalnya saya coba create new circuit. Ambil circuit, create new circuit. Nah, terus kita bisa pilih komponen yang mau kita gunakan. Misal Arduino Mega ya. Ada nggak ya Mega di sini? 2560. Nggak ada ya. Uno. Oh, yang ada hanya Arduino Uno. Oke, kita tarik misalnya Arduino Uno. Nah, dia kalau ditarik dia modelnya seperti ini. Arduino Uno itu Arduino juga, cuma beda sama yang kalian praktikumkan kemarin. Mega itu kan, Arduino Mega itu dia pinnya sampai 50-an. Kalau ini hanya sampai sekitar 13 pin digital, 5 pin analog, 6 pin analog. Nah, modelnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau coba rakit-rakit, mau cari LED, saya cari LED, tinggal tulis aja LED sini. LED, ini LED-nya yang 2 kaki. Kalian kalau ingat teorinya kemarin, yang kaki pendek itu ground, yang kaki panjang itu VCC. Dan ingat juga, LED itu tidak bisa menyala tanpa resistor. Kalau yang wujud aslinya, ketika dia tanpa resistor, dia akan rusak langsung. Jadi kita harus pasang juga resistor. Ini resistor. Nah, kalian tinggal sambung. Cara menyambungkannya tinggal ke kakinya. Kakinya ini kan, kalau kalian perhatikan warna merah ini kan, warna merah. Tinggal tarik ke GND. Panjangnya ini, yang kaki panjangnya hubungkan ke resistor. Terus ujung dari resistornya hubungkan ke pin 13 misal. Atau pin 8. Saya pindahkan pin 8. Nah, tinggal buat kode programnya. Kita buat kode programnya di sini. Code. Jadi bagian samping Start Simulation ada code. Cuma membuat kode programnya di sini dalam bentuk tampilan apa istilahnya ya? Display, tampilan display. Ini kalian bisa hapuskan aja dulu semua, kosongkan. Buang semua ke tempat sampah yang ada di sudut kanan bawah. Nah, kalian tinggal tarik. Ini ada output. Output itu artinya keluaran. Ini ada input. Input itu merasakan sesuatu dari luar dari Arduino. Kalau output itu keluarannya. Kalau kita mau menyalakan LED, itu sifatnya output. Jadi kita tinggal tarik output. Misal, saya pakai ini, set pin
ini ke high. Terus set pin ini ke low. Oke, kita pakai pin 8, jadi pindahkan ke 8. Ini pakai pin 8. Nah, ini belum jadi. Kenapa? Kalau kita eksekusi, dia kan mati hidup, tapi tanpa delay. Kita tambahkan lagi delay. Cari di kontrol. Ini ada white. Nah, ini ada white. Kita simpan di sini. Cara menghubungkannya supaya tersambung, kalian dekatkan aja supaya dia terkunci seperti ini. Nah, tambahkan lagi white. Jadi saya mau misalnya delay-nya di sini 2 detik. Terus yang di sini sama 2 detik. Jadi dia akan menyala 2 detik dan mati 2 detik. Ketika kalian jalankan start simulation, maka dia akan seperti ini. Ini kondisinya mati. Ini mati, ini menyala. Mati, menyala. Kalau misalnya kalian mau lihat kode programnya, di sini kan code. Cuma yang tampil hanya bloknya. Kalian bisa menampilkan tulisan kode programnya itu dengan cara mengganti ini. Blok, ganti dengan blok teks. Nah, inilah kode programnya yang kita gunakan. Void setup, pin mode, pin 8, sifatnya output. Digital write 8, high, dikasih delay 200. Digital write 8, low, delay 200. Ya, kalian bisa ganti-ganti. Misalnya saya ganti di sini jadi 4 detik. Terus di sini jadi 4 detik juga, 5 detik misal. Nah, ini otomatis berubah di sini. Jadi ini tinggal kita copy paste ke program Arduino. Lalu kita jalankan. Nah, kita lihat hasilnya. Ini kalau terlalu besar begini, coba kecilkan. Tapi bagusnya kalau kita program seperti ini, kalau bisa pakai laptop ya, jangan pakai HP. Walaupun HP sebenarnya bisa. Menggunakan HP itu bisa memprogram ini. Cuma efektifnya kita menggunakan laptop. Supaya kelihatan. Oke, udah jalan. Sekitar 5 detik. 4 detik nyala, 5 detik mati. Nah, inilah intermezzo kita menggunakan alat-alat. Di sini kalian bisa pelajari, banyak kalian bisa praktekkan. Jadi kalau kalian punya modul yang kemarin di-share, kalian bisa coba di sini. Praktekkan bagaimana cara menggunakan Arduino. Oke, mungkin cukup sekian. Sedikit sharing terkait Arduino dan software simulasinya. Kita akan ketemu lagi di praktikum transformasi industri 4.0. Jadi kami sama tim di lab elektronika kemarin sudah buka sudah buat modulnya. Modul kalian itu ada 6 nanti di sana. Yang kalian pelajari yang pertama itu PLC 3 modul sama Arduino 3 modul. Jadi PLC nanti mungkin masih sekedar pengontrolan. Untuk Arduino sendiri kita akan belajar IoT di situ. Di mata kuliah transformasi industri 4.0 kita akan belajar IoT. Bagaimana caranya memprogram perangkat Arduino terus menghubungkannya dengan handphone kalian yang